Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa. La haula wa la quwata illa billah. Halo pemirsa MNC Muslim dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Aida Syafira. Juga ditemani dengan suami saya Ustaz Taufikur Rahman. Insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan sama-sama mengkaji sharing ilmu agama di acara kesayangan kita Muhasabah, evaluasi diri untuk menggapai ridho ilahi Rabbi, insya Allah. Dan hari ini kembali saya dan suami saya masih mengunjungi kawasan Cilangkap ya, di Giri Kencana. Juga masih ditemani dengan ibu-ibu yang solehah dari Majelis Taklim Raudatul Jannah. Amin. Insya Allah kita sedang berada di taman-taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Pemirsa yang dimanapun Anda berada, yang di rumah dan juga ibu-ibu yang soleh yang hadir di sini, kita kembali akan melanjutkan kajian kita di episode yang lalu tentang 7 golongan calon-calon penghuni surga. Dan kita sudah membahas 3 diantaranya di episode yang lalu. Yang pertama adalah, ada yang masih ingat ibu-ibu? Ini wajah baru semua ya, yang kemarin ganti subhanallah ini karena jamaahnya banyak sekali nih Raudatul Jannah ya, luar biasa. Jadi gantian nih hadir untuk kita di sini ya. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua adalah pemuda atau pemudi yang hatinya selalu terpaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, seseorang yang selalu hatinya terpaut kepada tempat dia ibadah atau bersujud ya Bi ya. Selalu ingat akan ibadah subhanallah. Pemudi yang hatinya selalu terpaut maksudnya ke masjid. Nah, maksudnya kemudian yang ketiga ya rajulun, seseorang baik laki maupun perempuan. Enggak tua enggak muda, yang hatinya di mana selalu untuk menjalankan perintah Allah dimanapun ia berada. Yang keempat. Nah, yang keempat yang kita lagi membahas. Gitu. Nah, pemirsa, yang keempatnya di mana merujuk kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yang mereka adalah ashabul jannah. Kalau meminjam bahasa Quran, mereka adalah penghuni surga, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, jazaan bima kanu ya'malun, dengan sebab mereka mendapatkan balasan dari apa-apa yang mereka kerjakan selama menjalani kehidupan di dunia. Kalau tadi yang 3 telah disebutkan oleh istri saya di episode yang lalu sudah kita bahas, kita lanjutkan bareng Nyonya ke pasar ikan, pembahasannya kita lanjutkan. Ya, siapa lagi ya yang punya amalan yang bagaimana? Yang keempat, Nabi menyebutkan adalah rajulani tahabba fillah wajtama'a ilaihi waftaraqa alaihi. 2 orang atau orang yang berkomunikasi, jadi menjadi 2 dari satu kubu berkoalisi yang saling mencintai bukan karena materi, bukan karena pangkat dan jabatan, bukan karena popularitas, tapi saling mencintai karena Allah. Waftaraqa alaihi, pun sekalipun berpisah, berpisahnya bukan karena dengki kepada yang namanya mungkin dia kedapatan harta, dengki karena nggak diajak ditraktir makan, gitu kan? Dengki karena nggak diajak untuk berbelanja, dengki karena bukan karena nggak diajak ke luar negeri, tapi sekalipun pisahnya karena Allah. Ini mencari sahabat yang sejati di zaman sekarang ini yang rada-rada sulit. Kan tidak sedikit kalau pinjam bahasa Sayyidina Ali, in qalla mali, ketika hartaku sedikit, semua orang mengatakan adalah musuhku. Wa in kathura mali, ketika hartaku banyak, ketika berlimpah ruah, pangkatnya juga betul-betul tinggi, semua ngaku saudara. Ya. Banyak nggak begitu Ibu? Banyak. Nah, ya, jadi Bunda, ini baik dalam hal contoh anak-anak kita di sekolah. Contoh ibu dalam di grup pengajian Raudatul Jannah. Contoh di dalam hal berumah tangga, ya bertetangga, termasuk cinta kepada suami bukan karena ketampanannya, bukan karena yang namanya baik daripada moralnya, tapi apa? Pertama-tama karena Allah. Kalau sudah karena Allah, kenapa? Karena yang sifatnya dunia tidak ada yang kekal selama-lamanya.
Kalau yang namanya cinta karena ketampanannya, lantas kita nggak tahu Allah cabut ajalnya. Ternyata jadi stres. Kenapa? Terlalu Nggak. cinta. Nah, tapi kalau cinta karena Allah, ya memang Allah yang mengizinkan. Karena Allah, aku cinta kepada kamu, Mas. Kenapa? Karena Allah, dalam artian Allah tanamkan rasa cinta kita kepada kita berdua. Kamu patuh perintah Allah. Kamu menjalankan tanggung jawab kamu sebagai suami. Cinta karena sekalipun kapan saatnya, memang semuanya bakal berpisah. Betul nggak, Bu? Iya, di saat Allah panggil ke hadapan Allah, Mas, maaf, innalillah wa inna ilaihi. Kita dari Ikhlas, Allah ya? dan pun Subhanallah. akan kembali kepada Allah. Karena semuanya pinjaman ya. Ya, Tapi ya itu tadi, mencari teman sejati kadang-kadang banyak nih ya, di hadapan kita baik sekali ya, di belakang ya. Tapi mulailah dari diri kita sendiri ya. Kalau kita ridho, kita ikhlas menjalani segala sesuatu hanya karena Allah. Berteman tidak ada tedeng aling-aling hanya karena sesuatu. Kita ikhlas aja, insya Allah segala sesuatu kebaikan akan kembali kepada diri kita sendiri ya. Iya, di pengajian. Kenapa kamu cinta? Ya Allah, saya salut kepada si Fulana, teman saya ngaji. Padahal orangnya biasa-biasa saja secara materi. Kenapa kamu cinta kok jadi satu? Antara omongan dengan perbuatan sama. Yang kedua, salut saya. Kenapa? Senin Kemisnya rajin sekali. Mana lagi salut saya. Padahal biasa-biasa saja. Kenapa? Sedekahnya. Padahal biasa-biasa saja. Kenapa kamu cinta pada dia? Ya Allah, salut saya. Kenapa? Bangun malam buat qiyamul lailnya. Akhirnya dengan kita cinta dekat dengan dia, otomatis kan yang namanya ibu bermain dengan tukang minyak wangi, walaupun nggak jadi tukang minyak wangi, kebagian nggak wanginya. Bagian. Nah, begitu Bunda. Gitu. Kenapa sekarang kok jadi berpisah dengan dia? Padahal dulunya kok selalu kemana-mana berdua, bagai yang namanya antara baju dengan celana gitu kan. Tadinya, kenapa? Aduh, gimana ya? Saya ajak ngaji dia nggak mau. Kemudian supaya setnya bilang udah tinggalkan yang namanya sifat, bukan mengambil hak yang bukan haknya, dia juga nggak bisa. Akhirnya gimana? Kayaknya cukup, saya udah bilangin nggak terima dan bahkan nggak mau. Saya berpisah bukan karena dengki nggak bagus sama akhlaknya, berpisah karena Allah. Bukan membenci orangnya ya, tapi membenci kelakuannya gitu. Kalau bisa mengajak, subhanallah ya. Tapi kalau memang tidak bisa, lebih baik kita mengambil jarak, tapi tidak memutuskan silaturahim, tentu saja ya. Insya Allah. Ada yang mau lewat dulu ibu-ibu sayang, ya. Jika pemirsa di rumah, insya Allah kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Muhasabah, evaluasi diri untuk menggapai ridho ilahi Rabbi, insya Allah. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama saya Aida Syafira dan juga suami saya Ustaz Taufikur Rahman, dan ditemani dengan ibu-ibu yang soleha dari Rodatul Jannah di Cilangkap. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali kajian kita di Muhasabah, evaluasi diri untuk menggapai ridho ilahi Rabbi. Tadi yang keempat adalah dua orang atau dua kelompok atau dua kubu yang saling mencintai karena Allah. Nah, ini penting sekali nih ya di zaman-zaman sekarang nih, apalagi tentang kekuasaan kita, pemimpin kita di negara ini ya. Kalau berkoalisinya karena Allah itu cakep banget ya. Insya Allah semuanya aman, tentram, damai. Kalau pemimpin-pemimpin kita itu amanah, nggak karena harta, nggak karena jabatan, tapi betul-betul karena ingin apa ya, niatnya membuat Indonesia ini maju berkembang. Insya Allah. Kita berdoa sama-sama ya, kita punya pemimpin yang seperti itu insya Allah. Yang kelima, Bi? Rajulun dzakarallaha ta'ala khalian fafadat ainahu. Kelompok nomor 5 yang termasuk nominasi penghuni sorganya Allah. Siapa mereka? Seseorang hamba Allah baik laki maupun perempuan. Dzakarallaha ta'ala, yang selalu berzikir kepada Allah khalian, di dalam kondisi keheningan malam. Khalian, dalam kondisi sunyi, sepi. Biasanya kalau sunyi, sepi, itu kan di saat apa? Orang sedang asik tidur. Kemudian dia bangun berzikir kepada Allah, baik dengan cara media sholat, termasuk adalah memang doa, pengertian sholat secara bahasa, baik dengan cara membaca Quran,
pun dia sedang berzikir menyebut kalam-kalamullah. Baik dengan segera dalam artian dia bertasbih alias alladzina yazkurunallaha qiyaman, dalam kondisi dia berdiri dia berzikir, wa qu'udan dalam kondisi duduk, dia muhasabah, dia mengevaluasi diri. Apakah dengan memperbanyak membaca istighfar, mohon ampun akan dosa-dosanya? Apakah dengan mengagungkan keagungan Allah, khafifun fil lisan wa thiqalun fil mizan, ringan pada ucapannya tapi akan memberatkan timbangan amal ibadahnya dengan memperbanyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar di dalam suasana keheningan malam, dan tak terasa di saat dia sedang berzikir, apakah dia sedang sholat, Allahu akbar, ternyata terbayang, ya Allah, ya Rabbi, aku punya masa lalu yang seperti ini. Ya Allah, ya Rabbi, dulu boro-boro bisa bangun malam. Bangun malam sih bangun, tapi kadang-kadang lagi di mana-mana. Ya Allah, ya Rabbi, dulu mah bangun malam ya bangun, bahkan tiap malam begadang, tapi adanya di tempat-tempat yang mungkin Allah nggak ridhoi. Iya, bangun malam sih bangun ya Allah dulu. Ya Allah, ya Rabbi, ternyata dengan izin Engkau ya Allah, Engkau belum cabut dulu ajalku, Engkau masih izinkan aku bisa menikmati bermi'raj kepada Allah dengan cara menghidupkan malam untuk ibadah. Ataukah sambil berzikir dia membaca istighfar, ya Allah, usiaku sekarang sudah Engkau berikan izin sampai 40 tahun lebih, mengingat 10 tahun ke belakang ya Allah, boro-boro masih ingat di pengajian, boro-boro ingat bangun malam, boro-boro ingat yang namanya puasa sunnah. Tak terasa di saat dia sedang mereview ulang, sedang merenung-renung masa lalunya, Ibu, terasa loh. Sebabkan kita Allah berikan perangkat dalam yang namanya jasmani kita, dalam organ tubuh kita ada hati. Hati ini perangkat yang melebihi, ingatnya ini hilangnya tidak akan pernah hilang, melebihi daripada komputer loh. Apapun maksiat yang udah pernah kita kerjakan, mungkin orang lain nggak tahu, tapi hati kita nggak pernah bisa untuk dibohongi. Betul nggak Bu? Di saat dalam kondisi begitu, dia berzikir, dia baca Quran, dia ibadah sholat, fafadat ainahu, mengeluarkan air mata. Allah karim. Nah, di saat seperti ini, orang yang lain sedang asik tidur, mungkin yang lain juga bangun tapi bukan dalam kondisi yang Allah ridhoi, terbangun hamba-hamba Allah model begini. Seperti ini yang dilakukan, garansi yang Nabi janjikan, mereka adalah penghuni surganya Allah. Amin. Bagaimana tidak menjadi salah satu dari penghuni surga ya, kalau hatinya, lisannya selalu dipenuhi dengan kalimat-kalimat yang thayyibah, berzikir, beristighfar, tidak ada kesempatan iblis membisikkan sesuatu hal yang buruk di dalam hati manusia yang di sini bergejolak terus ya, antara hal yang buruk dan yang baik, bergejolak terus setiap detiknya. Setan membisikkan segala keburukan di dalam hati kita, dan juga malaikat membisikkan sesuatu hal yang baik ke dalam hati kita. Itu berperang terus. Insya Allah kalau kita terus lisan kita, hati kita zikrullah, ingat kepada Allah, apalagi di keheningan malam, di saat kita sedang bermanja-manja kepada Allah ya, sedang meminta kepada Allah, merayu Allah, berdoa, memohon. Waduh, Allah cinta banget ya. Allah cinta banget kepada hambanya yang selalu meminta. Kalau ibu dimintain sama orang, Bu, minta dong kerudungnya, minta dong bajunya, sebel banget Bu ya. Kadang-kadang minta mulu, udah tiap hari kita mau minta. Tapi Allah nggak begitu. Allah malah senang sekali, cinta sekali. Allah cinta pada orang yang meminta, yang berdoa. Bahkan sombong orang yang nggak mau berdoa ya, Bi. Ya, jadi termasuk sombong buat hamba Allah yang kalau setiap ba'da salat nggak mau berdoa. Ibu ya. Jadi jangan pernah bosan. Allah malah demen direweli. Karena menunjukkan betapa makhluk itu butuh kepada Allah. Dan Allah, ya sekalipun sekampung Cilangkap semua minta tuh berdoa kepada Allah, nggak akan mengurangi semua permintaannya. Contoh nih yang ngaji di sini berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya, iya, lantas 10 orang. Tentunya punya hajat yang berbeda-beda, tambah dengan krunya, tambah dengan saya berdua, dengan jamaah yang di luar yang sedang menanti untuk episode berikutnya, gitu kan? Semua punya hajat yang berbeda-beda, Allah kasih, tidak akan mengurangi kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya,
kompak, secilangkap pada nggak ada yang mau ibadah. Nauzubillah. Misalkan nih contoh, gitu. Ingat apa kata Rasulullah? Kalian begitu nggak akan mengurangi kehebatan dan kerajaan yang Allah miliki. Sebab analoginya mana? Kita bersama-sama itu yang namanya jarum dicelupkan ke dalam gelas, gelas ada airnya. Kalau gelas terkecil lalu kecil, air laut sebegitu besarnya, jarum dicelupkan ke dalam lautan. Setelah itu diangkat itu jarum, ada air yang menetes. Nah, setetes itu buat semua makhluk yang ada di dunia. Punya Allah, bukan yang setetes yang di lautannya itu. Aduh, Masya Allah. Jadi tidak ada alasan kita untuk sombong ya. Aduh, hanya tidak ada seberapanya. Masya Allah. Allah nggak peduli, bukan nggak peduli. Allah nggak butuh kok dengan segala sesuatu. Kita yang butuh Allah, luar biasa ya. Kita yang membutuhkan Allah, kita yang bergantung pada Allah. Makanya memohon hidayah, supaya hidayah yang sudah Allah berikan, kita pegang erat-erat tuh. Jangan biarkan terlepas begitu saja ya, insya Allah. Ada yang mau lewat lagi. Tetap semangat Ibu ya. Setelah yang satu ini kita akan lanjutkan lagi pemirsa yang ada di rumah. Tetap bersama kami di Muhasabah, evaluasi diri untuk menggapai ridho ilahi Rabbi, insya Allah. Alhamdulillah, subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah dan juga yang baru saja bergabung bersama kami. Kita masih berada di acara kesayangan kita, Muhasabah, evaluasi diri untuk menggapai ridho ilahi Rabbi. Masih di Cilangkap nih, bersama ibu-ibu yang solehah dari Majelis Taklim Raudatul Nisa. Raudatul Jannah. Sebit nih. Kita mau bikin Majelis Taklim baru. Kita lanjutkan kembali kajian kita sekarang yang nomor 6 ya. Iya. Tadi yang nomor 5 adalah seseorang laki-laki maupun perempuan, usianya berapa saja yang berzikir di saat orang lain sedang tertidur lelap. Aduh, dia terbangun ya Bia untuk muhasabah, mengingat Allah, mengingat apa yang sudah dilakukan oleh kita. Jangankan bertahun-tahun yang lalu, satu hari aja dari pagi sampai kita mau tidur sudah berapa tuh perbuatan yang kita lakukan, yang baik, yang buruk semuanya. Masya Allah. Iya. Yang keenam. Yang keenam ya. Nah, hadirat rahimakumullah pemirsa, jadi ashabul jannah, penghuni surganya Allah. Yang keenam, rajulun da'athu imra'atun, seseorang laki-laki memanggil kepadanya seorang perempuan, zatu mansibin, dan perempuannya ini berpangkat, berkedudukan, wa jamalin, bukan hanya orang berpengaruh, bukan hanya orang berpangkat, bukan hanya orang tajir, juga cantiknya luar biasa. Cantiknya bukan main Ibu, ya Allah ya Rabbi. Itu ya yang namanya ya subhanallah lah. Cantik kemudian apa tingkah lakunya? Memanggil kepada laki-laki ini untuk ngajak bermain serong. Bermaksiat ya. Bermaksiat. Diajak itu. Kemudian dalam kondisi kesempatan ada. Kan yang namanya maksiat itu terjadi karena dua faktor. Satu niat, dua kesempatan. Bayangkan nih buat diri kita nih. Saya sebagai yang laki-laki, ibu pun sebagai perempuan. Tiba-tiba sudah ada pasangan. Dan di saat pasangan kita nggak bersama kita, ada yang menggoda jauh lebih cakep secara nafsu emosional. Mana dengan yang di rumah. Bukan hanya jauh dari segi itu saja, pun bukan main tajirnya. Ngajaknya ngapain? Ya ngajaknya nggak bener. Yang suka ibu hafal lagunya itu kan. Nggak, saya nggak bacain kalau lagunya, kita lagi ngaji ya. Gitu. Intinya, di saat kondisi demikian, dia mampu mengatakan, maaf ya mas, maaf ya mbak, inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah. Nih bun, ya. Nggak ada neraka kosong kalau semuanya insya Allah begini ya, dijamin neraka kosong. Iya. Kalau semuanya takut, aduh terlebih-lebih, mohon maaf ya kaum pria. Tapi soleha kan gitu. Ya kalau soleha tuh begitu kan, bisa menjaga kehormatan dirinya. Soleha juga begitu. Iya, ya dalam artian
baik di saat bersamanya maupun di saat tidak bersamanya. Yang berat itu justru di saat tidak bersamanya itu ya. Mampukah kita menjaga tetap istiqomah setia kepada pasangan kita? Atau walaupun tidak mempunyai pasangan pun, belum mempunyai pasangan pun, kalau memang belum halal di mata Allah, Allah melihat kita takut. Wah, subhanallah itu. Iya. Bu, paham nih yang lagi dibahas ya. Ya. Nah, ini luar biasa. Memang berat, tapi garanti balasannya penghuni sorga. Maaf, aku tidak bisa, aku takut pada Allah. Misalkan yang belum nikah, maaf, secara manusiawi siapa yang nggak mau? Suka sama suka, betul nggak Bu? Gitu kan? Nah, lantas apa? Maaf Mas, kita belum halal. Gitu. Jangan udah dikasih tanda jadi aja, jangan. Ya Allah. Iya. Nah, yang seperti ini Bunda, ganjarannya luar biasa, penghuni sorganya Allah. Itu setan nggak akan tinggal diam tuh Bu ya, yang begitu ya. Gemes banget setan, dari berbagai cara itu digoda. Ya, dari berbagai siasat ini, tipu daya, bagaimana caranya supaya hamba Allah ini, supaya umatnya baginda Rasulullah ini tergelincir menjadi sahabatnya di neraka ini. Kan udah ijab kabul kan. Dalam Quran surah Al-A'raf Ibu, Allah firmankan dari mulai ayat ke-16, begitu ya namanya iblis, Allah berikan komentar dalam artian kesimpulan, kamu keluar dari surga, fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara. Ya, keluar kamu dari surganya Allah. Kemudian bagaimana? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Allah firmankan, kamu tunggu ya iblis sampai nanti hari kiamat. Maksudnya minta ditunggu. Iblis minta supaya umurnya jangan dicabut sampai hari kiamat. Kan beda sama kita kan? Kita berkisar 60 sampai 70. Iblis sampai hari kiamat. Allah sudah vonis demikian, ia pun minta demikian, Allah asisi. Tapi dia ngancam. Apa? Ya Allah, thumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, kemudian aku akan datangi anak cucu Adam min baini aidihim, dari depan mereka. Kalau dari depan nggak mempan, wa min khalfihim, dari belakang ya Allah, dari belakang